Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sumber daya laut di jalur pelayaran. Laut adalah suatu daerah di permukaan bumi berupa perairan yang merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan terbentang luas serta tersambung dengan samudera. Laut memisahkan pulau-pulau tersusun dari 96,5% air murni dan sisanya 3,5% berupa material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, partikel tak terlarut, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa saat sebelumnya bahwa laut tersambung dengan samudera, maka dapat diartikan bahwa samudera adalah laut yang sangat luas yang kemudian sambung menyambung menutupi hampir 71% permukaan bumi dan memisahkan benua-benua atau suatu kepulauan yang sangat besar. Bumi memiliki 5 samudera, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, dan Samudra Antartika. Di dalam laut, terdapat potensi-potensi sumber daya laut, bisa berupa hewan laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan hal lainnya. Untuk potensi perikanan, Laut Indonesia dapat dikatakan memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Maksud lestari adalah potensi penangkapan ikan yang tidak akan mengganggu populasi ikan tersebut. Di bagian barat Indonesia, ikan yang ditemukan adalah ikan jenis kecil, dan di bagian timur terdapat ikan besar seperti tuna dan cakalang. Untuk potensi hutan mangrove, hutan ini sendiri terdapat di wilayah pasang surut air laut. Hutan ini memiliki fungsi antara lain untuk tempat hewan-hewan berlindung dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari terjadinya abrasi laut sebagai fungsi ekologisnya. Sedangkan fungsi ekonomisnya adalah hutan ini memiliki kayu dan hewan-hewan yang tinggal di hutan ini memiliki nilai ekonomisnya masing-masing. Untuk potensi terumbu karang merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia yang baik. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia yang mencapai 284,3 ribu kilometer persegi. Keanekaragaman terumbu karang ini merupakan potensi sumber daya laut yang di dalamnya terhidup sekitar 2.500 jenis ikan, 1.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Transportasi laut mengangkut orang dan barang atau kargo. Walaupun dalam sejarah, penggunaan transportasi laut untuk penumpang cenderung menurun dikarenakan meningkatnya penerbangan komersil. Transportasi laut masih penting untuk transportasi jarak dekat dan kapal pesiar. Transportasi laut masih menjadi sarana pengangkutan barang terbesar di dunia. Walaupun lebih lambat dibandingkan transportasi udara, transportasi laut modern merupakan cara yang efektif untuk memindahkan barang dalam jumlah yang besar. Biaya untuk transportasi laut lebih rendah dari transportasi udara untuk pelayaran antar benua. Transportasi laut seringkali bersifat internasional berdasarkan sifat alaminya, tetapi dapat juga dijalankan oleh kapal melintasi lautan, samudra, danau, ataupun sungai. Pelayaran termasuk dalam transportasi laut. Jenis pelayaran di Indonesia dibedakan berdasarkan luas wilayah operasi menjadi 3, yaitu pelayaran lokal, pelayaran nusantara, dan pelayaran samudra. Pelayaran lokal yaitu pelayaran yang bergerak dalam batas daerah atau lokalitas tertentu di dalam satu provinsi atau antar provinsi. Luas wilayah operasi pelayaran lokal tidak lebih dari 200 mil. Pelayaran nusantara yaitu pelayaran pantai atau pelayaran antar pulau. Bentuk pelayaran ini meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, tetapi tidak sampai menyeberang keluar wilayah teritorial Indonesia. Pelayaran nusantara memiliki wilayah operasi di seluruh Indonesia. Pelayaran samudra yaitu jenis usaha pelayaran yang beroperasi dalam perairan internasional, bergerak antar satu negara ke negara lainnya untuk mengangkut barang ekspor dan impor. Berikutnya ada sejarah pelayaran. Manusia telah mengarungi lautan sebelum tahun Masehi. Tujuan dari pelayaran di zaman dahulu adalah untuk tujuan perdagangan dan mencari tempat baru untuk dihidupi atau bermigrasi. Di Indonesia sendiri, sejarah pelayaran ditandai dengan adanya relief kapal di Candi Borobudur yang berangkat 1 tahun Masehi. Hal tersebut menguatkan bahwa Indonesia sudah menguasai jalur pelayaran laut dengan armada yang tangguh sejak dahulu. Indonesia pernah mencapai masa keemasan di bidang maritim pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Islam. Bahkan, sejak Kerajaan Kutai pada abad keempat, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan laut untuk aktivitas perdagangan dan pelayaran. Kultur bahari dan maritim ini kemudian terlihat juga dalam aktivitas kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya.
Selain di masa kerajaan, pada masa penjajahan juga terdapat banyak pertempuran yang terjadi di laut. Sementara pada zaman setelah kemerdekaan hingga sekarang, jalur pelayaran digunakan untuk berbagai keperluan seperti shipping, berniaga, transportasi baik jalur laut maupun dalam bentuk tol laut, dan bahkan untuk riset. Halo semua, nama saya Fauzan Ibrahim dengan NIM 163201111. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pelayaran atau kegiatan berlayar. Nah, sebelum itu saya ingin kembali lagi ke sejarah tentang pelayaran, di mana Ferdinand Magellan, orang yang dianggap sebagai orang yang pertama menjelajahi samudra itu, waktu itu ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Selain itu, beliau ingin membuka rute baru untuk eksplorasi dan perdagangan menuju wilayah timur, tepatnya ke Kepulauan Rumpah atau Kepulauan Maluku. Itu adalah tujuan awal orang yang pertama kali menjelajahi samudra. Kemudian datanglah apa yang disebut dengan abad penjelajahan atau Age of Discovery, di mana bangsa Eropa waktu itu melakukan penjelajahan samudra yang besar-besaran dengan tujuan 3G, yaitu gold, atau tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan. Lalu glory, tujuan penjelajahan dengan mencari koloni sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Lalu gospel atau tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Nah, di zaman modern ini tujuan pelayaran itu sudah bergeser. Berlayar tidak lagi dilakukan untuk menyebarkan agama dan membuat koloni di berbagai daerah baru. Meskipun tujuannya masih sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi suatu bangsa. Nah, di sini ada UU nomor 17 pasal 3 tahun 2008 tentang pelayaran, yang tujuannya adalah memperlancar arus perpindahan orang, membina jiwa kebaharian, menjunjung kedaulatan negara, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah jalur pelayaran. Berdasarkan Permen Hub nomor 68 tahun 2011, alur pelayaran di laut didefinisikan sebagai perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut. Keberadaan jalur pelayaran di pelabuhan salah satunya ditandai dengan adanya SBNP, yaitu Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yang berfungsi sebagai penanda batas dari jalur pelayaran. Tujuan dari jalur pelayaran diantaranya adalah untuk mengarahkan kapal-kapal yang akan keluar masuk ke pelabuhan sehingga pelabuhan bisa lebih teratur. Jalur pelayaran juga harus memiliki kedalaman dan lebar yang cukup agar bisa dilalui kapal-kapal yang direncanakan akan berlabuh. Jalur pelayaran di dalam pelabuhan juga bertujuan sebagai penghubung antara daerah tempat kapal melempar sauh dengan daerah perairan dekat dermaga. Selanjutnya ada contoh peta jalur pelayaran yang ada di Indonesia. Dengan garis merah melambangkan trayek kapal tipe 3000 pax dan 2000 pax, garis biru melambangkan trayek kapal tipe 1000 pax, dan garis hitam melambangkan trayek kapal tipe 500 pax. Demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan, diperlukannya sebuah transportasi nasional yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional seperti pelayaran. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pelayaran bisa dikatakan penting dalam tiap aspek kehidupan bangsa dan negara karena seiring waktu, kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta jasa ke dan dari luar negeri terus meningkat sehingga roda perekonomian akan terus berjalan. Di samping itu, pelayaran berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang. Menyadari penting dan strategisnya peranan pelayaran ini, Angkatan Laut sebagai moda transportasi harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi yang terpadu. Dalam pelayaran, pelabuhan dibutuhkan untuk tempat singgah kapal sebelum melanjutkan perjalanan. Menurut Triad Mojo, pelabuhan merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Pelabuhan merupakan fasilitas untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang.
Pelabuhan juga dapat didefinisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan dilengkapi dengan fasilitas terminal, meliputi dermaga, crane, dan gudang laut. Untuk memberi pelayanan yang baik, pelabuhan harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan yang mudah antar transportasi air dan darat agar barang dapat diangkut dari dan ke pelabuhan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, pelabuhan harus memiliki kedalaman air dan lebar yang cukup agar kapal yang mencapai pelabuhan dapat membuang sauh selama menunggu merapat ke dermaga. Kemudian, pelabuhan harus memiliki fasilitas bongkar muat barang dan memiliki fasilitas untuk mereparasi kapal. Pelayaran Indonesia. BUMN di bidang pelayaran Indonesia seperti PT Pelni, yaitu perusahaan dengan jasa transportasi laut, seperti jasa angkutan penumpang komersial dan muatan barang antar pulau. PT Pelni juga merambah ke bisnis wisata, yaitu pelayaran di sejumlah lokasi wisata populer seperti Raja Ampat dan Wakatobi. Lalu ada PT Pelayaran Bahtera Adiguna yang bergerak di bidang transportasi batubara untuk mengamankan pasokan batubara ke PLTU, PLN, anak perusahaan PLN, dan perusahaan listrik swasta. Lalu ada PT Jakarta Lloyd yang bergerak di bidang pelayanan angkutan kargo kontainer berbasis transportasi kapal laut. Lalu ada PT ASDP Indonesia Ferry. Fungsi utamanya adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang menyatukan pulau-pulau besar, sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki akses penyeberangan. Perusahaan pelayaran swasta di Indonesia seperti PT Samudra Indonesia Tbk, PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk yang bergerak di bidang jasa penyewaan kapal penunjang lepas pantai. Lalu ada PT Buana Lintas Lautan Tbk yang memenuhi kebutuhan akan layanan pengangkutan minyak dan gas. Lalu ada PT Silo Maritim Perdana Tbk yang bergerak pada bidang jasa pelayaran untuk mendukung kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Di Indonesia juga ada tol laut. Konsep tol laut ini bukanlah membangun jalan tol di atas laut, tetapi tol laut adalah penyediaan sistem distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan di jalur utama. Konsep ini dikenalkan oleh Pak Jokowi. Manfaat tol laut adalah meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat Indonesia. Sampai sekarang terdapat 26 trayek tol laut.